Ketemu lagi di channel ini. Saya Zoldik. Saya nyoba kasih penjelasan sekarang. Nah, ini adalah rangkaian ilmu seri hakikat yang pertama nih ya. Jadi tadi sebelumnya kita udah nyoba untuk mencari tahu bagaimana sih cara membuktikan bahwa kalau Tuhan tuh ada gitu kan. Tadi sebelumnya lagi kita juga mencoba memberitahu dari mana sih Tuhan ini datang kan gitu kan, dari kita lihat alam, kemudian kita membutuhkan penjelasan, dan sanalah Tuhan muncul. Nah, tadi juga sebelumnya kita telah mencari tahu bagaimana sih cara membuktikan Tuhan itu ada, dan ternyata sulit gitu kan, ternyata sulit. Nah, sekarang begini aja, ada cara yang lebih mudah, yaitu melakukan pengecekan apa? Pengecekan terhadap kitab suci, karena Tuhan kan mengaku bahwa dia menurunkan kitab suci. Nah, kitab suci ini berasal dari Tuhan. Kita kecek dengan ilmu yang kita tahu saat ini bahwa bahwa ia adalah benar, yaitu apa? Kita cek dengan sains, apakah benar sains itu cocok dengan kitab suci. Karena kalau misalnya kitab suci tahu bahwa misalnya nih bumi bulat atau geosentris atau heliosentris, maka kita mengetahui bahwa kitab suci berasal dari Tuhan. Karena apa? Karena pertama, mereka tidak menggunakan metode-metode ilmiah, tahu-tahu bisa tahu. Mereka diterbitkan pada abad ke-6, di mana manusia tidak mengetahui bahwa fakta-fakta tentang sains saat ini. Kita tidak mengecek terlebih dahulu tentang sains. Nanti di lain waktu, tidak di rangkaian ilmu hakikat ya, nanti mungkin kita akan mengecek beberapa hal tentang sains. Kenapa sains lebih dekat terhadap kebenaran gitu kan. Jadi kita di sini akan mengecek apakah kitab suci ini memang berasal dari Tuhan, dari fakta-fakta sains, fakta-fakta ilmiah, dari hal-hal yang berhubungan dengan sains yang kita ketahui saat ini bahwa hal itu benar. Nah, konsekuensi pertama bila cocok dengan sains, pertama adalah bahwa Tuhan itu ada. Terbukti dengan jelas bahwa Tuhan itu ada. Dia di abad ke-6 kok bisa tahu hal-hal seperti ini, dan bahkan tidak menggunakan metode ilmiah, atau ya dia hanya berupa penjelasan-penjelasan, dan mereka tahu gitu, kitab suci tahu bahwa ia sesuai dengan sains. Maka pertama adalah Tuhan ada. Bila kitab suci cocok dengan sains, maka pertama Tuhan itu ada. Yang kedua, definisi atau sifat Tuhan seperti yang disampaikan oleh kitab suci, dan dalam hal ini kitab suci Al-Quran. Kitab suci dalam hal ini definisinya bahwa definisi Tuhannya Tuhan umat Islam. Nah, bila tidak cocok, maka kemungkinan lainnya yang akan terjadi adalah pertama, Tuhan tidak ada. Jadi kemungkinan berikutnya adalah Tuhan tidak ada. Possibility-nya adalah Tuhan tidak ada. Kita harus menerima possibility ini walaupun sulit ya. Yang kedua, Tuhan tidak ada. Yang pertama adalah Tuhan tidak ada. Yang kedua adalah Tuhan ada, tetapi definisi atau sifatnya dijelaskan dari agama lain. Jadi kemungkinannya adalah agama lain benar, atau agama lain pun kita harus cek dengan cara yang sama. Tapi kita nggak terlalu banyak membahas hal itu nanti ya. Jadi bisa jadi Tuhan ya mata 15, tangan 72, bisa jadi ke arah sana. Possibility-nya sangat sulit, tetapi kita harus menerima bahwa itu ada kemungkinan untuk ke arah sana bila memang kitab suci tidak cocok dengan sains. Yang ketiga adalah
Tuhan ada, namun definisi sifatnya berbeda. Yang saya maksud di sini adalah ia tidak termaksud di dalam agama-agama seperti panteis, seperti deis, atau Platonic world ya. Mungkin kita akan bahas sedikit, tapi tidak dalam rangkaian ilmu hakikat, tapi mungkin dalam serial ilmu ma'rifat nanti. Ya, jadi di sini Tuhan itu masih ada kemungkinannya ada, tetapi definisinya berbeda. Mungkin dia memiliki sifat kekejaman, mungkin dia memiliki sifat tidak personal, tidak minta disembah, tidak juga tidak mengirim nabi dan lain-lain sebagainya. Di sini yang saya maksud dalam poin 3 ini adalah ia bersifat seperti panteis, deis, atau Platonic world atau alam idenya Plato. Nah, demikian penjelasan saya tentang pembukaan tentang serial ilmu hakikat 1. Nah, jadi teruslah pada channel ini, karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang cerdas. Kebenaran itu datang